Coba sharing firman ya. Sebelumnya kita masuk dalam firman, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, Kau kutinggikan, Kau kusembah ya Tuhan, sebab Kaulah Raja Allah yang hidup ya Tuhan. Jadi manusia Bapa, dan meninggalkan semua keilahian-Mu. Kerendahan hati-Mu nampak Bapa dalam hidup manusia, di mana Bapa patutlah Engkau ditinggikan, sebab Engkau merendahkan diri, dan firman-Mu betul Tuhan, bahwa orang rendah hati Bapa ditinggikan, dan Engkau menyatakan Bapa dan mempertontonkan bagaimana hidup pribadi-Mu ya Tuhan Yesus mau turun Bapa jadi serupa segambar dengan manusia, dan jadi Bapa pribadi yang rendah hati, sehingga Bapa nama-Mu ditinggikan dan ajaib Bapa dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin dan urapi Bapa, sehingga hidup kami Bapa jadi pilihan-Mu Tuhan, dan bukan sekedar Bapa kami dipanggil, tapi kami Bapa menggenapi semua rencana kehendak hati-Mu ya Tuhan, sebab kami tahu hidup kami harus taat Bapa, dan kepunya ketaatan Bapa di hadapan Kau. Mari Tuhan pelihara Bapa hidup kami ya Tuhan, dan jamah semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat kami Bapa jadi orang Bapa yang dipilih di hadapan Kau Tuhan, semua Bapa hidup kami Bapa diberkati dengan ajaib, sebab Bapa dalam keselamatan Kau menjanjikan bahwa Bapa hidup kami Bapa Engkau berkati sampai selama-lamanya, sampai rambut kami putih ya Tuhan. Kau tetap Allah yang menggendong kami, sebab Engkau Allah Bapa dan bukan manusia. Dan biarlah kesombongan dihancurkan Bapa hidup manusia, dan biarlah semua kepintaran kami dibutakan, tapi biarlah Bapa kami diperbaharui dengan kepintaran yang datang daripada Roh Kudus, untuk menjamah dan memberi kami hikmat marifat yang baru. Dalam nama Yesus Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi yuk kita sebentar ya. Saya kemarin hari Sabtu saya khotbah apa saya lupa lagi. Ya pokoknya kemarin saya khotbah cuma lupa khotbah apa. Ya karena saking banyaknya khotbah bingung saya. Ya pokoknya ya hari Sabtu ya kalau nggak salah saya nyampaikan firman tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Minta dengan benar kalau nggak salah. Ya kemarin saya bicara tentang namanya sesuatu yang saudara harus minta itu dengan benar. Ya ada perbanyak permintaan saudara itu seringkali tidak ditimbang dan tidak diukur. Nah saudara tahu bahwa bangsa Amon nyerang namanya bangsa Israel. Di situ dikatakan bahwa Saul bangsa Israel mencari seorang raja bukan Tuhan. Ya saya percaya saudara orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan. Namun seringkali kalau kita dalam tekanan ya seperti bangsa Amon ini apa Pak? Amon ini adalah lambang iblis yang ingin namanya merebut keselamatan orang Kristen. Nah Amon ini bisa berbagai rupa. Ya karena Amon ini adalah bangsa yang menyembah Molok. Nah Sodom dan Gomora benihnya tidak mati tapi muncul di Amon. Nah kalau bangsa sekarang kalau nggak salah namanya Yordan. Ya Yordania itu adalah keturunan dari bangsa Amon. Nah, Amon ini dari mana? Keturunan dari keluarganya Lot, yang dimana anaknya berhubungan badan dengan bapaknya sendiri. Ya muncullah semua roh perzinahan, roh percabulan, roh namanya segala tidak ada etika. Nah dari mana? Sodom dan Gomora. Lotnya takut Tuhan, anaknya enggak. Nah inilah kalau saudara tidak memperhatikan, tapi saya nggak mau bahas ke sana. Nah Amon ini yang ingin mengambil semua lahan dari bangsa Israel. Nah saudara harus tahu. Nah saat bangsa Israel terdesak, seringkali ya saudara akan melihat bagaimana hidup kita ini percaya Tuhan apa enggak. Di mana Pak kelihatannya? Waktu terdesak saudara, dalam keadaan saudara nggak punya apa-apa, bergumul, bermasalah. Kadang-kadang kita mintanya raja, bukan minta Tuhannya jadi raja. Dan ini sangat menyebalkan hati Tuhan saudara dan Nabi Samuel. Nah saat saudara nggak ngerti tentang bagaimana saudara harus meminta, kalau saudara minta sesuatu di hadapan Tuhan tidak benar, tidak sesuai dengan wadah yang saudara persiapkan, ini akan jadi bumerang bagi kita, dan ini akan banyak hal yang membuat orang Kristen pada akhirnya kehilangan ya momen bersama dengan Tuhan. Ya kayak kemarin ada orang yang saya juga cerita ya dalam kesaksian tersebut, ada orang yang udah sakit jantung, dia dipulihkan Tuhan, tapi yang dipikirinnya setelah sembuh bukannya Tuhannya yang dipikirin, yang dipikirin bisnisnya, ya dipikirin tuh duit bagaimana masuk. Nah ini yang membuat saya berpikir bahwa kadang-kadang permintaannya bukan Tuhan jadi raja lagi,
tapi mencari sesuatu yang bagaimana raja itu bisa menghidupi saudara dan memimpin saudara, yang tidak lain bisa aja uang. Nah, ini yang membuat orang-orang akan terkecoh imannya. Karena apa? Ya, shalom semuanya. Nah, saudara harus tahu bahwa Tuhan ini ingin namanya saudara itu melekat kepada dia, dan dialah raja dalam hidup saudara, bukan mohon maaf ya, bukan aset saudara, bukan tabungan saudara, bukan namanya segala sesuatu yang saudara miliki. Ingat saudara, Yesus tuh mengasihi saudara. Kalau kasih Tuhan turun dalam hidup saudara, ya, sedangkan cara hidup saudara memimpin adalah bukan daripada Tuhan. Yang diratakan Tuhan tuh ternyata yang di awal tuh yang memimpin kamu. Ya, misalnya ketakutan itu dulu yang diremukkan. Ya, itu dulu yang akan jadi lawan Tuhan, sehingga Tuhan itu akan membawa saudara untuk bisa mengenal bagaimana berjalan dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara namanya mengalami namanya sebuah pemulihan. Ingat saudara, jangan mengkhianati Tuhan sebagai raja di dalam hidup saudara. Nah, makanya saudara perlu tahu, minta tuh sesuai dengan apa yang Roh Kudus akan pimpin. Jangan saudara berdoa itu seenak-enaknya saudara minta, saudara. Itu sebenarnya tidaklah rohani. Kenapa, Pak? Karena saya melihat begini, saudara. Saudara harus tahu begini, saudara. Kalau saudara punya kesempatan untuk bisa memilih, tanya Tuhan dulu. Nah, kalau Tuhan memilih, kadang-kadang nggak sesuai dengan pikiran kita. Nah, tapi itu baik buat kita. Ya, saya pernah kasih kesaksian begini, saudara. Kalau saudara, waktu itu ada seorang ibu-ibu, ya, dapat pekerjaan. Dia ngelamar 2 pekerjaan, dan 2 pekerjaan itu menerima si ibu ini single parent, ya, dan dia dapat tawaran pekerjaan yang satu gajinya 7 juta, ya, yang satu gajinya 1 juta. Nah, ini orang Bogor waktu itu, ya, orang Bogor, dan saya tahu orangnya siapa. Ya, 7 juta, 1 juta. Nah, waktu dia tanya, Tuhan pilih yang mana? Ya, saudara akan pilih 7 juta, Pak. Dan Roh Kudus suruh pilih dia 1 juta. Nah, waktu Roh Kudus arahkan 1 juta, ya, nggak semua orang itu akan mau. Alah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, 7 juta pilih. Nah, after dari 3 bulan itu, saudara tahu, dia terlilit hutang karena gaya hidupnya tidaklah bisa terkontrol. Nah, Tuhan lebih tahu. Saya pernah dapat gaji 1 juta, saudara, ya, tapi saya melihat perbuatan Tuhan dengan ajaib, dengan luar biasa. Ya, kadang-kadang oh, Tuhan jadi rajaku, Tuhan. Ya, tapi waktu tawaran daripada iblis muncul, seringkali kita akan singkirin Tuhan dalam hidup saudara dan memilih apa yang ditawarkan oleh iblis sebagai pimpinan dalam hidup saudara. Dan ini banyak orang akhirnya terjebak dengan hutang, terjebak dengan namanya ekonomi yang hancur marut, ya, dan ya, carut marut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak bisa dipimpin oleh sang raja yang bernama Yesus. Nah, saudara bisa cari khotbah itu, ya, diklik nama saya di pojok kiri handphone saudara. Di situ ada link YouTube, saudara bisa klik, dan di situ banyak khotbah yang sudah saya sampaikan untuk namanya saudara bisa namanya membangun rohani saudara. Nah, hari ini saudara bisa lihat di dalam, saya nggak bahas tentang apa yang harus saudara minta, itu saudara harus punya namanya kepekaan, ketajaman di dalam roh saudara untuk namanya meminta apa yang saudara perlu minta. Sebab kalau mintanya nggak sesuai dengan wadah saudara, saudara akan justru mengalami banyak hal yang justru merugikan saudara. Contohnya, banyak orang dulu miskin, diberkati Tuhan, megang uang 1 miliar, jadi sombong kan. Nah, ini nggak sedikit yang jadi sombong. Kenapa? Nah, itu yang Tuhan takuti sebenarnya, ataupun yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Waktu minta Tuhan 2 miliar, dikasih 2 miliar, berubah hatinya. Ya, doa ditinggal dan lain sebagainya. Tuhan minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Saudara, ujungnya kita malah mengkhianati Tuhan dengan segala berkat yang justru datang daripada Dia. Nah, hari ini saudara bisa lihat dalam Yosua pasal 4 ayatnya yang pertama terlebih dahulu. Yosua pasal 4 ayatnya yang pertama dulu, ya. Ya, yang pertama saudara bisa lihat di handphone saudara, ya, saya bagikan di sini. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ya. Sungai Yordan itu tempat di mana Yesus dibaptis, saudara, ya. Jadi saya percaya siapa yang di sini sudah dibaptis. Nah, artinya saudara sudah melewati sungai Yordan itu, semua sudah melewati. Pilihlah dari bangsa itu, ya. Ingat yang dipilih itu 12 orang dari setiap suku. Nah, artinya dengar baik saudara, ada suku Yehuda, Ruben, ya, suku ini, suku itu, ada 12 jumlahnya, ya. Ya, ini suku yang laki-laki semua. Nah, dengar baik saudara, yang dipilih cuma 12. Tidak banyak. Nah, Yesus mati di kayu salib. Dia nebus dosa manusia.
saat saudara mempercayai hal tersebut, saudara menerima namanya panggilan Tuhan, dan sehingga kita dibaptis, ya, atau melewati sungai Yordan. Nah, dengar baik saudara, setiap kita ini dipanggil sama Tuhan. Nah, dalam panggilan itu dipilih apa enggak itu belum tentu. Nah, tidak semua manusia itu menerima namanya panggilan Tuhan. Ya, contohnya banyak kepercayaan di luar Kristen. Ya, artinya nggak semua menerima callingnya Tuhan. Nah, ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Ya, kalau saudara manggil saya atau orang-orang lain, ya misalnya manggil Ibu Ina misalnya gitu, ya Ibu Lani, Ibu siapalah, Bapak siapa, bisa aja orang nengok, habis nengok lewat lagi jalan. Ya nggak penting lah urusan dengan nama dia, misalnya begitu. Nah, dengar baik saudara, orang Kristen tidak semuanya hidup dalam panggilan, apalagi terpilih. Kok bisa begitu, Pak? Nah, ini makanya kita belajar. Ya, sekali lagi, tidak semua orang terima Yesus juru selamat ngerti panggilan. Ya, saya sedikit kasih tahu, panggilan saya apa? Panggilan saya kerasulan. Apakah saya orang terpilih? Yes. Bagaimana Bapak bisa tahu saya orang terpilih? Nanti tak jelasin. Saudara orang terpanggil, terpilihkah? Nanti saudara dengar sendiri. Ada orang yang dipanggil, bisa aja cuma nengok sebentar, pergi. Kenapa? Urusan dengan Tuhan tuh nggak selalu enak. Ada orang bilang, oh saya cinta Tuhan. Ingat, ikut Tuhan tuh ada sengsaranya loh. Ada amin, saudara. Betul nggak? Ikut Yesus itu nggak semua enak loh. Siapa yang bilang semua, wah enak itu enak, ngomong kosong. Saya bilang, dengar baik saudara, ikut Yesus itu sengsara loh. Di bumi, di sorga enak. Ya, jadi jangan bilang ikut Yesus pasti enak, belum tentu. Ada yang nggak enak. Nah, saudara harus tahu, bangsa ini besar, saudara, jutaan orang keluar dari Mesir, yang dipilih 12. Itu pun yang masuk 2. Ya, terima kasih. Ya, banyak namanya dipanggil, belum tentu saudara itu mau datang kepada Tuhan. Kayak saya dulu. Saya ini dipanggil Tuhan dari zaman saya SMA. Suatu hari saya setiap Jumat ya, saya dulu dari agama Buddha kan. Nah, saya ngeliat guru agama saya tuh nggak enak, saudara. Ya, datangnya sore, terlambat terus, itu yang bikin saya kesel, saudara. Dan akhirnya saya dalam saya sekolah, saya pindah agama ke Kristen, tapi hati saya tetap bukan ke Kristen. Ya, jadi saya nyari aman sebenarnya. Apakah itu semua rencana saya? Ya, saya nggak tahu. Bisa aja rencana Tuhan juga, yang saya nggak ngerti. Singkat cerita, nah pindah ke agama Kristen. Setiap Jumat itu ya, yang Muslim ada namanya sholat Jumat, yang Kristen ada namanya ibadah tersendiri. Nah, saya mau nggak mau harus ikut ibadah kekristenannya. Waktu saya ibadah, saudara, saya nggak tahu tuh khotbah apaan, saya juga nggak dengar, saudara. Tiba-tiba di hati saya kok menangis, saudara. Saya tuh gengsi, saudara, nangis, laki-laki kok nangis kan gitu. Ya, saya ikut ibadah itu, saya nggak tahu, saya nggak dengerin khotbahnya, khotbah apa saya juga nggak tahu. Di akhir khotbah itu, ya kakak rohaninya itu, ayo kita bangkit berdiri, kita nyembah satu lagu. Tiba-tiba saya nangis dengan sangat kayak anak kecil, saudara. Nangis aja, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Sampai teman saya nyenggol, lu kenapa nangis? Tahu sih. Ya, terima kasih. Dengar baik, saudara, itu terpanggil saya. Apakah saya ngikutin panggilan Tuhan? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena saya bodoh, nggak ngerti. Nah, dengar baik saudara, kenapa sih Pak kita harus ngerjakan panggilan? Nah, ini yang saudara harus tahu. Setiap keluarga saudara, ya saudara mau anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak pertama, anak kedua, ya saudara mau dari keturunan manapun, dengar baik saudara, setiap kita ini ada panggilan dan pilihan. Bukan pilihan neraka atau surga, bukan, tapi ada orang yang dipilih Tuhan untuk ngapain Pak? Nah, ini yang saudara harus tahu. Saya pernah khotbah tentang namanya kesulungan, carilah khotbah saya itu. Kenapa? Ada hubungannya dengan ini. Kalau kamu ngerti tentang pilihan Tuhan itu, kamu akan lihat banyak mujizat sebenarnya. Nah, kamu kalau bisa ngerti tentang anak-anak saudara, ya mungkin anakmu ada 2, ada 3, ada 4, itu pasti ada yang dipilih sama Tuhan. Nggak tahu yang mana.
Nah, kamu harus punya kepekaan dan ketajaman ngelihat secara rohani. Ini anakmu yang dipilih Tuhan tuh mana? Nah, suruh dia yang doa. Kenapa? Ini mujizatnya ajaib, saudara, sebenarnya. Loh, kan anak saya tinggal satu, Pak. Ya udah, tinggal satu. Ya, tapi belum tentu. Ya. Nah, saudara sebagai mungkin suami, istri, anak, yang mungkin anaknya cuma satu, bisa aja saudara yang dipilih ngapain? Ngurusin ataupun juga ngajarin anak-anak Tuhan. Masalahnya banyak orang yang dipanggil, kamu ikut. Nah, orang yang dipanggil itu pasti kamu ke gereja. Nah, itu dipanggil namanya dipanggil pasti datang. Nah, bagaimana kita mengenali panggilan? Nah, orang dipanggil, ya, ayo datang ke rumah saya, ya artinya saudara ke gereja. Nah, itu kamu udah masuk panggilan sebenarnya. Nah, untuk detail panggilannya kamu harus cari tahu. Nah, kalau saya kan dulu pendoa, ya dulu penginjil dulu saudara. Ya pertama penginjil, masuk ke pendoa, ya nyembah segala macam. Ya saya mah gado-gado saudara. Semuanya saya pernah ibaratnya nyobain semuanya. Sekarang masuk ke rasulan, panggilan saya. Rasulan itu ngapain, Pak? Cuma ngebangun iman anak-anak Tuhan. Ya saudara nggak mau dibangun itu urusan saudara, bukan urusan saya. Nah, tugas kerasulan itu cuma itu. Ngebangun semua anak-anak Tuhan yang rindu cinta Tuhan, bagaimana kenal Tuhan dan bla 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 bla, itu tugas saya. Nah, kalau misalnya Pak saya nggak mau, itu urusanmu dengan Tuhan, bukan urusan saya. Mau mati ke sorga ke neraka itu urusanmu dengan Tuhan. Tugas saya cuma sebatas itu. Ya nanti kalau dia nggak doa marah-marahin, ngapain ngabisin tenaga. Nah, jadi jangan melebihi batas. Nah, setiap saudara itu punya namanya calling dan punya namanya dipilih. Nggak tahu nanti siapa yang dipilih dalam keluarga saudara. Nah, saudara mau lihat mujizat. Nah, orang pilihan itu akan lihat banyak mujizat. Tahu dari mana, Pak? Nanti kamu akan lihat firman-Nya. Nah, dengar baik saudara. Ya, sebagai orang yang saudara kalau misalnya Pak saya nggak cuek, Pak. Nah, itu bukan orang pilihan. Cirinya begitu. Ya, nyembah ya nyembah. Ya, datang ke gereja ya datang gereja, shalom juga. Ngerti tentang Tuhan? Enggak sama sekali. Yang dikejar bisa aja, mohon maaf ya, udah bertobat nih, blek. Sorry bukan bertobat, udah dibaptis nih, blek. Abis itu hidupnya sama kayak dunia, itu bukan orang pilihan. Ingat saudara, orang kalau dipilih itu nggak rame-rame. Bangsa Israel tuh ribuan sampai jutaan orang. Yang dipilih cuma satu. Setiap suku. Kayak kemarin saya kasih contoh, kalau ke saudara sekolah dipilih ketua kelas, yang dipilih pasti satu, nggak mungkin 10 saudara. 10 ketua kelasnya mau ngapain saudara, berantem. Kenapa? Dia ada kemampuan. Nah, kalau saudara ngerti pilihan Tuhan, bukan berarti enak, nggak semuanya enak. Awalnya memang nggak enak, tapi di depannya kamu akan lihat bagaimana Tuhan membawa hidup saudara sesuai dengan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Nah, masuklah bagian kalau misalnya pakainya saya yang terpilih, kok bebannya berat? Betul, bebannya berat. Nggak ada orang terpilih itu bebannya enteng. Jadi ketua kelas, jadi gembala tuh nggak enak. Jadi gembala tuh mikirin jiwa-jiwa, mikirin domba-domba, bebannya nggak enak. Tapi dia koneksi dengan Tuhan, sangat punya privilege. Sekali lagi saya ulangin. Orang yang terpilih itu akan namanya punya koneksi sama Tuhan, sangat privilege. Saya sering, kalau istri saya itu orang pilihan Tuhan dari keluarganya dia. Nah, kalau saya ada pergumul apa, saya suruh dia maju. Saya jorokin dia, maju sono ngadep Tuhan. Minta gini. Nanti dia minta, saudara. Ya kalau sesuai dengan yang dia dapat juga serupa ya, bukan kedagingan. Dia minta mobil BMW buat apaan, saudara? Bukan begitu. Mintanya tuh yang harus ngerti tentang panggilan. Nah, suruh dia maju. Nah, suatu hari istri saya ya nanganin ada orang lahir hamil saudara di luar nikah. Nah, si perempuannya ini dari agama sebelah, ya dari kaum Kedar. Nah, waktu dari kaum Kedar, si lakinya dan si perempuannya pengen nikah. Nah, tapi istri saya bilang harus secara Kristen, tidak boleh secara agama lu. Dan si perempuannya bilang, saya nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau. Nah, istri saya ngapain? Istri saya ambil puasa, doain saudara. Ya bukan ngajarin, lu kalau nggak mati masuk neraka, nggak begitu saudara caranya. Nah, orang pilihan itu ngerti bagaimana ngelawan orang kayak gini.
bukan dengan kasar, ngadu firman, ngadu pinter, yang nggak akan bertobat, saudara. Ya, istri saya tuh akhirnya berdoa, saudara, Tuhan, majulah, bagian kami akan kerjakan bagianmu, Tuhan. Yang ngerubah hati manusia itu bukan bagian kita. Ya tiba-tiba ya setelah beberapa hari, ya nggak tahu seminggu, 2 minggu atau 3 hari, saya lupa berapa hari, nggak lama lah pokoknya. Tiba-tiba, ya Kak, saya mau deh dibaptis, terima Yesus, dan nikah di gereja. Lihat bagaimana orang pilihan punya privilege minta Tuhan tuh turun tangan, saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, belajar, saudara, ya kenapa Pak orang pilihan tuh penting? Karena banyak orang terpilih sebenarnya di hadapan Tuhan. Kamu nggak menyadari itu, bahwa kamu itu punya namanya segala sesuatu yang dari sorga, yang saudara bisa kembangkan begitu luar biasa. Sayangnya karena apa? Kamu kurang sadar, berpikir orang pilihan nih tentang masuk sorga apa enggak? Ya bisa aja sih, tapi jangan ngomongin sorga dulu lah, saya pikir gitu loh. Ya coba ngomongin tentang sesuatu. Kalau saudara dipilih, misalnya kayak tadi saya bilang, ketua kelas contoh ya, kan ada wali kelas, guru namanya. Aduh, mata saya sebentar. Ya, wali kelas. Nah, wali kelas atau guru, ya ketua kelas akan punya akses ke guru ini. Nggak seperti murid-murid yang biasanya. Nah, saudara harus ngerti, kalau saudara adalah, wah ternyata saya orang pilihan, kamu ngadep Tuhan sebenarnya. Nah, lihat bagaimana Tuhan tuh beracara dalam keluarga saudara. Tuhan tuh akan 1 kali kasih mujizat, 2 kali kasih mujizat. Nah, kalau saudara ngerti tentang pilihan, ya kamu harus latih. Nah, itu akan ngebukain banyak hal, termasuk bagaimana hidup saudara itu bisa namanya dipelihara Tuhan. Tahu dari mana Pak orang pilihan bisa dipelihara Tuhan? Lihat Mazmur. Wah, ini lupa lagi. Mazmur. Sebentar. 65 ayat yang kelima. Nah, kalau saudara ngerti ini, saudara ya bisa pakai namanya karunia di hadapan Tuhan dengan ajaib. Ya, ayat 4, sorry. Karena ininya, lihat di Alkitab saudara, lihat di layar ya. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami apa? Kenyang. Pertama ya, disuruh apa? Dekat. Jadi orang pilihan Tuhan tuh istimewa, saudara, sebenarnya. Kiranya kami apa? Menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tapi banyak orang pilihan Tuhan nggak ngerti tentang bagaimana Tuhan memanggil hidup saudara, sehingga semua yang harusnya kamu dipelihara Tuhan hilang. Shalom. Ada amin, saudara. Kalau kamu ngerti ini, saya juga awalnya nggak ngerti, saudara. Ya semua pasti kita awalnya nggak ngerti, belajar. Oh gini ya cara pakainya. Nah itu yang pada akhirnya saya pakai semua yang saya ngerti tentang Tuhan, tak maju saudara di hadapan Tuhan. Nah coba lihat, jangan jadi Kristen tuh cuman pulang pergi gereja nyembah Tuhan, firmannya apa enggak tahu. Ya bodoh-bodoh gitu. Yang rugi kita jelas, bukan Tuhan. Nah kalau kamu tahu setiap di Alkitab bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap bangsa Israel, setiap namanya tekanan bangsa Israel, setiap keselamatan bagi umat manusia, pasti ada orang yang dipilih sama Allah, termasuk Yesus. Pak, keluarga saya belum bertobat. Coba lihat. Untuk menyelamatkan sisi keluargamu, ada orang pasti yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa namanya kabar baik itu. Ada amin, saudara. Nah kalau saudara nggak menyadari ini, sia-sia, sayang saudara sebenarnya. Saya kadang-kadang melihat bahwa hal-hal yang kayak begini kok banyak orang nggak ngerti ya. Ada orang ini sebenarnya kalau bawa hadirat Tuhan, wah ajaib. Ya, istri saya pernah nemuin lah. Ini orang cinta sama Tuhan ya, ini kalau nyembah, wah ajaib luar biasa. Sebenarnya orang ini orang pilihan Tuhan, cuma hidupnya mohon maaf ya, ada yang gay, kepahitannya nggak diberesin. Itu dia kalau nyembah, wah seringkali saya nggak pusing saudara mau ahli main piano, main drum, main gitar, saya nggak pusing masalah kayak gituan saudara.
Ya walaupun itu skill perlu, tapi bukan yang nomor satu. Ini yang harus kita sadari. Tuhan tetap lihat hati, bukan lihat skill kita. Walaupun kalau bilang, Pak skill itu penting Pak, ada ayatnya gini-gini, tetap aja Tuhan lihat hati. Yang nomor satu tetap hati. Amin saudara. Saya orangnya tipikalnya gini, saya nggak peduli saudara mau bagus kayak mainnya, tapi kalau nggak ada urapannya, ya nggak ngerti tentang hati Tuhan, bagi saya biasa aja. Walaupun mainnya gitarnya main sampai jarinya pindah ke gitar orang saudara, saya nggak pusing sebenarnya. Yang saya pengen tuh bagaimana kamu ngerti tentang namanya menurunkan hadirat Tuhan. Nurunin hadirat Tuhan tuh nggak pakai skill saudara, bukan nggak pakai skill saudara, harus namanya hati yang nomor satu. Ya Billy Graham pernah ngomong ya, beliau sebelum meninggal, beliau ngomong lah, nanti ada banyak orang Kristen ibadah, nggak ada Roh Kudusnya, mereka tetap ibadah. Bayangkan saudara, Billy Graham, satu-satunya hamba Tuhan yang meninggal dikuburnya di White House, Amerika. Dia bilang di tahun 19 berapa lah, dia ngomong, nanti ya di masa yang akan datang, ada banyak orang Kristen ibadah, nggak ada Roh Kudusnya, tapi mereka tetap ibadah. Artinya apa? Nggak ngerti tentang Tuhan. Ya kalau misalnya Tuhan lihat yang skill Pak, yang skill masuk surga, kita yang nggak punya skill gimana nih? Neraka semua. Saya berdoa saudara harus tahu saudara, jadilah orang-orang tuh yang ngerti tentang panggilan, tentang pilihan. Nah kalau sudah namanya saudara hidup dalam pilihan Tuhan, ya, saudara itu akan menangani beberapa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mungkin kamu nggak suka, tapi justru kamu akan lihat bagaimana Tuhan itu menyertai dan melihat bagaimana Tuhan memberkati saudara sebagai anak-anaknya. Yang percaya katakan amin saudara. Tapi kalau saudara nggak ngerti tentang ini, saya khawatir saudara itu banyak membuang semua waktu saudara karena ketidakmengertian saudara. Tahu dari mana Pak orang pilihan itu bisa sangat diberkati? Coba buka Yohanes 15, ini ayat terkenal lah. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Ya ini orang pilihan ya, bukan orang panggilan. Kalau orang panggilan semua kita dipanggil. Dipilih itu bukan kamu yang milih, tapi Tuhan. Ya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, saya melihat banyak orang tuh dipilih. Nah, contoh orang yang dipilih paling sering yang saya dengar ditemui Yesus sebenarnya. Nah, kalau kamu pernah ditemui Yesus, sebenarnya kamu tuh orang pilihan. Cuma karena blow on ya, mohon maaf ya. Ada nggak ngerti firman, hidup keduniawian, memilih dunia ketimbang Yesus. Semua pilihan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, gone. Makanya saya bilang bodoh sebenarnya. Jangan bilang, oh saya ketemu Yesus Pak, ngapain? Ya tatapan muka, buat apa tatapan muka? Jangan bohong-bohong lah, buat apa sih kayak gitu? Ada lagi yang bilang, Pak saya ketemu Yesus, ngapain? Ya nggak tahu Pak, dia cuma datang aja Pak. Saya dari orang yang nggak ngerti tentang Tuhan sampai memahami kenapa Tuhan datang loh. Serius, saya nggak percaya sama orang-orang Kristen tuh yang kadang-kadang ngomong kayak begitu, nggak ada maknanya, nggak ada ujungnya saudara. Cuma ngomong nggak tahu. Terus dikira saya percaya kayak gitu. Bukan saya nggak percaya Yesus tuh nggak bisa datangin, bisa. Tapi dia ada cirinya. Nah cirinya ini yang kamu nggak sebut yang membuat saya tuh nggak percaya gitu. Ya jangan bangga saudara ketemu Yesus ya. Yudas juga yang kesetanan juga ketemu Yesus kok. Nyantai aja saudara, ya kenapa? Bukan poinnya bukan itu. Ya kalau bilang Pak ketemu Yesus, kalau suamimu masih berzina, masih main narkoba, masih main judi, masih selingkuh, buat apa? Toh fungsi kita ketemu Yesus justru apa? Ngelihat sesuatu yang ilahi. Amin saudara. Bukan cuma ketemu, ketemu buat apa saudara? Kalau nggak ada kepentingannya. Nah Yesus selalu atau ada kepentingannya untuk namanya urusan tentang Tuhan. Kamu salah ngomong aja langsung saya curiga, wah ini ngawur. Dan lihat ya, bukan kamu yang memilih aku ya, ini bukan yang dipanggil lagi tapi yang dipilih. Nah yang dipilih pasti ditemuin sama Yesus.
Tapi akulah yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi. Lihat, orang yang ketemu dengan Tuhan ngapain? Hasilkan buah. Buahnya itu apa? Tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Nah, makanya saya bilang orang pilihan punya akses privilege luar biasa sebenarnya. Jadi kalau orang pilihan itu ciri bagaimana? Ini saudara jangan lihat, wah Pak saya orang berdosa Pak, orang bejat. Kamu ngelihatnya kan dirimu. Kamu nggak lihat kalau kamu diubahkan Tuhan. Nah Tuhan tuh lihat yang gitu. Pak saya ini nggak layak Pak, kan banyak yang kayak begitu. Saya ini orang pezina Pak, saya ini begini Pak, saya ini begini. Dengar baik saudara, Tuhan kalau milih artinya kamu bisa berubah sebenarnya. Masalahnya mau apa enggak? Kalau saudara dipilih Tuhan artinya ada masa depan di hidup saudara yang cemerlang, yang ajaib. Saya kenal banyak hamba Tuhan yang modelnya brengsek semua saudara. Ya sorry, dari sebelum dia jadi hamba Tuhan hidupnya brengsek semua. Nah waktu dia jadi hamba Tuhan berubah hidupnya. Ada amin saudara. Saudara jangan lihat Pak saya ini penakut. Masalahnya mau nggak? Tetap dipilih Tuhan. Nah sejak kamu dipilih Tuhan ada jalan-jalan yang kamu nggak bisa lagi namanya saya maunya begini. Nah itu bukan dipilih saudara, itu kamu milih sendiri namanya. Nah saya berdoa saudara pelajari, saya ini orang pilihan Tuhan apa bukan? Bukan berarti saudara dipanggil nggak dipilih terus wah berarti saya ke neraka apa? Enggak juga. Saya juga bukan orang pilihan awalnya. Kenapa? Saya ini kayak ibaratnya nge-hire diri saya. Pilihlah aku Tuhan, seperti Yesaya bilang, siapa yang akan aku utus? Kata Yesaya, kata kitab Yesaya. Yesaya ngomong apa? Utuslah aku, kata Yesaya. Nah sama, saya kayak begitu saudara. Tuhan pilihlah aku. Saya sebenarnya bukan orang pilihan, tapi saya nyodorin diri. Pilih saya Tuhan. Disitulah saya akhirnya bertemu dengan Yesus. Saya memang awal ikut Tuhan tidak kenal Tuhan. Apakah saya langsung dijumpai dengan Tuhan? Enggak. Saya cuma percaya Yesus karena apa? Saya sembuh dari sakit. Itu yang membuat saya percaya sama Yesus. Apakah saya pernah bertemu dengan Yesus pada waktu momen itu? Enggak. Ya, saya berdoa, hei orang-orang pilihan Tuhan, pakailah hidupmu itu dengan benar. Amin saudara. Belajarlah, jangan namanya hidup sembarangan ya. Apalagi yang mohon maaf udah nenek-nenek ya, udah umur 50 tahun ya, tahu diri lah, bentar lagi ya memang mati nggak ada yang tahu saudara. Tapi pakailah hidupmu, jangan pakai yang buat ngaco-ngaco. Wah keluarga saya Pak, udahlah keluargamu di dalam Tuhan pasti aman ya. Rencana Tuhan tuh damai sejahtera, rencana Tuhan tuh baik buat kita. Pikirin Tuhan kali-kali, jangan mikirin anak cucu mantu mulu saudara. Jangan mikirin wah ada keluarga saya, keluarga mulu. Utang saya gimana Pak? Nah itu kadang-kadang kamu orang pilihan yang dipikirin cuma hal-hal yang remeh-temeh. Gimana nih Pak? Saraf kejepit saya belum sembuh Pak. Padahal ya utang saya pinjol saya. Itu bukan orang pilihan saudara. Kadang-kadang mohon maaf ya, Tuhan tuh gemes saudara. Ngelihat anak-anak Tuhan rumah tangga nggak beres-beres. Sebenarnya kamu bisa punya akses namanya mendoakan sampai rumah tanggamu kelar. Urusannya penyakit. Padahal awal saudara ikut Tuhan, orang pilihannya pasti dipulihkan Tuhan sebenarnya. Ya terima kasih. Ya percaya katakan amin dulu saudara. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tuh nggak akan lakuin itu. Nah, ya Tuhan tuh ngomong begini. Sebenarnya orang pilihanku aku pulihkan. Ya Tuhan tuh ngomong begini sama saya. Sebenarnya waktu aku memilih mereka, aku pulihkan mereka. Cuma mereka ini setelah dipulihkan, nah ini hidupnya ngawur-ngawur lagi. Nah waktu kamu yang kedua kali hidup ngawur-ngawur ya, misalnya kamu kena penyakit jantung ya, terus disembuhkan Tuhan, kanker disembuhkan Tuhan, hutangmu dilunasin sama Tuhan, ya keluargamu yang berantakan, yang nggak ada, yang namanya kepahitan dan bla 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 bla, dipulihkan hatimu masing-masing. Itu Tuhan akan lakuin. Kenapa? Orang pilihan soalnya. Itu akan Tuhan lakuin dalam waktu sangat singkat sebenarnya. Cuma setelah saudara pulih, hidup sembarangan lagi.
Nah, nanti waktu kena masalah yang kedua, dengerin ya. Akses pilihanmu itu tidak bisa dipakai lagi. Kenapa, Pak? Karena kamu harus bayar harga yang kedua. Yesus nggak mati buat 2 kali. Yesus nggak disalib 2 kali, cuma sekali. Yang kedua, kamu harus bayar. Dia bayarnya bukan pakai uang, bayar pakai lutut, saudara. Dan itu biasanya hidupnya akan lebih parah, saudara. Kenapa? Ya, saya udah banyak lo khotbahin tentang kenapanya. Ya, satu sisi iblis juga nggak tinggal diam untuk namanya mencabut semua akan namanya hidup saudara yang sebenarnya dipilih Tuhan. Yudas tuh dipilih Tuhan. Hidupnya ngawur, lihat akhir hidupnya lebih parah, saudara. Nah, sekarang lihat Kisah Para Rasul pasal 9, langsung lompat ke ayat 5. Nanti di rumah baca sendiri dari ayat pertama. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, ingat ya, kalau kamu orang pilihan, walaupun kamu dulunya hidupmu bejat sekalipun kamu orang pilihan, ya kebejatanmu itu tetap dihapus dosanya oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Yesus tuh baik loh. Kenapa? Pilihan. Segitu baiknya, Pak? Yes. Ya, lihat dia. Ya, lihat di Kisah Para Rasul 9. Loh, saya nggak ngerti ayat-ayat begini, saudara ya. Tapi lihat bagaimana Tuhan akan memakai hidup saya untuk ngomongin sesuatu. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ya, Paulus itu brengseknya luar biasa, saudara ya. Tapi tetap namanya orang pilihan tuh nggak akan namanya, "Wah, ini orang jahat pernah ngata-ngatain gue nih," katanya. Ya, murid-murid gue dimatiin sama dia, tak balas dendam. Nggak begitu, saudara. Yesus tuh nggak begitu. Tetap ini orang pilihan yang akan aku pakai. Tetap diampunin semua dosa, saudara. Jangan merasa lagi, "Wah, aku ini nggak layak." Udahlah, buanglah semua intimidasi yang bodoh-bodoh itu, saudara. Cara berpikir kayak gitu tuh nggak membuat pilihanmu itu jadi cemerlang, saudara. Tuhan itu menggali semua potensi yang di dalam hidup saudara sampai keluar semaksimal mungkin. Nah, kadang-kadang kita ini nggak ngerti tentang apa yang ada di dalam hidup saudara. Nah, setelah Paulus dipakai, ya lihat ayat yang ke-6 ya. "Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ayat 7, "Maka termangu-mangulah Paulus teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun juga." Ya, kenapa? Karena mereka cuma panggilan. Ya, bukan orang pilihan. Yang ngelihat Yesus tuh orang pilihan. Nah, kalau saudara, sekali lagi saya mengingatkan, shalom ya. Sekali lagi saya mengingatkan, kalau kamu pernah berjumpa dengan Tuhan, itu artinya kamu tuh orang pilihan sebenarnya. Nggak semua orang dijumpain loh. Amin, saudara. Nah, sebenarnya banyak orang Kristen, "Pak, saya dijumpai Tuhan, saya dijumpai Tuhan." Kamu tuh orang pilihan untuk membawa keselamatan bagi keluarga saudara. Tapi kadang-kadang, ya shalom, kadang-kadang kita terbius dengan dunia ini, ya sekali lagi ya, bodoh-bodoh kita ini, nggak ngerti tentang firman, sehingga kita itu mengabaikan semua privilege yang saudara diberikan sama Tuhan dengan ajaib. Ingat, orang pilihan itu 80-90% kamu akan ke sorga, saudara sebenarnya. Kenapa nggak 100%, Pak? Nanti saya bukain ayatnya. Kenapa nggak 100%? Nggak 100%. 80-90 kemungkinan besar tuh kamu masuk sorga. Kenapa begitu? Kalau kamu jalanin tugas pilihanmu itu yang di dalam hidup saudara. Ya, jadi jangan lagi merasa, "Oh, saya bangga, saya bertemu dengan Tuhan." Buat apa ngomong kayak gitu ya? Itu kanak-kanakan, saudara, omongan sia-sia sebetulnya. Ya, ingat ya, Tuhan itu akan pakai. Tuhan pernah pakai namanya pernah pakai Abraham, pernah pakai Ishak, pernah pakai Yakub. Ya, pernah pakai semua raja-raja di dalam kitab Alkitab ya, tentang Daud bagaimana membawa bangsa Israel. Sebenarnya saudara dipakai buat apa? Oh, karena saya orang pilihan, bukan ngebanggain itunya. Kamu punya akses bisa menangin banyak jiwa sebenarnya.
Ya, Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang sekarang ke-8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Dengar baik saudara. Ya, ayat 9, 3 hari lamanya Paulus tidak dapat melihat, 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dengar baik saudara. Kalau kamu orang pilihannya Tuhan, seringkali Tuhan tuh akan butain. Kenapa Paulus dibutain sama Tuhan? Karena terlalu pinter. Pinter Paulus. Ya, orang Yahudi, dia dari golongan Farisi, itu pinter luar biasa saudara. Dia ketaatannya itu, nggak ada duanya saudara. Kenapa dibutain sama Tuhan? Dengar baik, kepintaranmu tuh nggak bisa dipakai Tuhan. Kepintaranmu justru menghalangin semua rencana Tuhan. Berapa banyak orang Kristen disuruh, ayo doain orang sakit. Aduh, saya nggak bisa doa, makanya terlalu pinter. Ayo ngampunin, wah enak banget orang kayak gitu harus diampunin, makanya terlalu pinter. Perlu dibutain dulu. Ayo nabur, wah enak di dia dong, kaya raya. Berapa banyak saya lihat kalau di beberapa sosial media. Ya, ini kan lagi banyak nih persembahan sulung katanya ya. Saya sih nggak pernah ngajarin gitu. Saya ngerti tentang pengajaran itu, tapi ada beberapa gereja itu nyimpang soal persembahan sulung. Tapi ingat, saya nggak bersenggolan dengan itu. Ini lagi banyak orang-orang yang ngomongin persembahan sulung, wah ribut saudara. Ada yang ketawa, ada yang ini. Ayatnya memang ada. Persembahan sulung perlu dilakukan ya, emang perlu. Saya nggak nyinggung masalah uang saudara, tenang aja. Perpuluhan, ribut, terlalu pintar soalnya. Kalau terlalu pintar, disuruh Tuhan yang aneh-aneh, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Kita pintar ngeliat, nggak mau kayak gini. Saya pernah disuruh Tuhan ya, istri saya, bukan saya, dengan uang 10.000, 20.000, pergi ke Bogor, mikir kan gitu. Makan apa nanti di Bogor? 20.000 isi bensin habis. Mikir, terlalu pintar. Makanya Tuhan butain Paulus. Kenapa? Tuhan itu memberi kesempatan bagi orang-orang pilihannya untuk dipulihkan, itu pasti. Ya. Pulih itu pasti. Haleluya saudara, amin. Pasti dipulihkan. Gak gampang loh orang pintar disuruh nurut dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan tuh aneh-aneh loh. Saya pernah namanya saya sama istri saya nginjilin orang, ngomongin firman sampai capek saudara. Wah ini begini, wah debat tuh. Terus saya cuma ngambil gitar, saya nyembah lagu pertolonganmu. Langsung orangnya guling-guling nangis. Cuma kayak begitu saudara. Ngomongin firman orangnya nggak terima-terima Yesus. Ya cuma ngambil satu pujian yang saya cuma iseng-iseng lagi latihan lagu itu. Ya lagunya siapa? Citra ya, Skolastika. Pertolonganmu begitu ajaib, langsung nangis orangnya. Padahal kita ngomong firman udah sebakul saudara, udah capek. Kadang lihat gitu, loh kenapa dia nangis? Nangis, berhentiin lagunya, tetap saya nyanyiin. Orang langsung pelepasan, muntah-muntah. Besoknya terima Yesus. Kita ngomong firman, gak terima. Gak masuk di logika, gak percaya saya Yesus itu anak Allah. Wah kita ngomong apapun dibentalin saudara. Ya. Nah kalau kita terlalu pintar disuruh Tuhan yang aneh-aneh, bingung kita yang ada, gak mau yang ada. Makanya ya dengar baik saudara, beberapa orang yang dipilih Tuhan kadang-kadang dibangkrutin dulu. Kenapa? Lu ngandelin uang soalnya. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan mengingini atas apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Jangan lu kamiri, karena gue mau pakai lu. Istri saya pak contoh paling bagus. Terima kasih Kak Jesse. Istri saya itu orang Kristen dari dia kecil. Keluarganya Kristen semua. Ya terima kasih. Istri saya pernah ngalamin kematian, beneran mati. Waktu dia mati, berjumpalah dengan Yesus.
Ya, istri saya bilang begini, aku ini nggak layak. Tanya istri saya. Ya, dia pendarahan begitu hebat, mati di kamar beberapa jam. Dan waktu dia menjelang dia mati, Yesus turun dari atas, jumpain istri saya. Dia ngulurin tangan, ikut aku, kata Yesus. Ya. Istri saya bilang, jangan Tuhan, aku ini nggak layak, ikut aku. Istri saya akhirnya dipegang tangannya, dibawa naik, dikasih lihat apa yang akan terjadi di muka bumi ini yang akan datang, termasuk tsunami. Ya, beberapa hari yang lalu saya mimpi tsunami, saudara. Nggak tahu tsunami nanti bakal di mana munculnya. Kelihatannya akan di Jawa, kelihatannya ya saudara ya, kelihatannya di Jawa. Di mana Pak? Nggak tahu saya itu. Soalnya muncul tsunami tinggi, saya belum cerita ke siapapun. Tadi malam mungkin. Ya. Tapi yang herannya waktu tsunami itu muncul, saya nggak kenapa-napa, saudara. Sama orang-orang saya, ada istri saya, ada adik saya, segala macam. Saya lagi nggak tahu lah ngapain juga. Tiba-tiba namanya mimpi kan nggak tahu muncul di mana. Muncul tsunami tinggi sekali. Waktu itu air muncul buas gitu, orang kesapu habis. Tapi herannya saya nggak kenapa-napa. Basah pun enggak, bingung kan. Tapi saya melihat, ini saya baru ingat tadi malam mimpinya itu. Loh kenapa kok bisa nggak kenapa-napa? Yang lain tuh kesapu semua habis loh. Saya nggak ada apa-apa. Saya lihat istri saya lihat adik saya, nggak ada apa-apa, kita nggak kenapa-napa. Santai-santai aja semuanya. Kenapa? Ya Tuhan pasti melindungi orang-orang pilihannya. Percaya, katakan amin saudara. Belajarlah namanya jadi hidup orang yang dipilih. Ingat ya tadi Mazmur 65 ayat keempat, orang pilihannya akan makan sampai kenyang di tempat kudusnya Tuhan. Itu salah satu yang belum saya, masih banyak lagi ayat yang bisa saya sebutin. Ya pertama, Tuhan akan apa? Butain dulu saudara. Kenapa? Karena waktu istri saya mati itu, kenapa istri saya cerita ya, maksudnya terlalu sombong pada masa itu, diatur enggak mau, pelayanan enggak mau. Akhirnya apa? Bangkrut saudara, bangkrut. Akhirnya istri saya setelah bangkrut melayani oma-oma, nganterin ke gereja. Nah setelah berjalan usaha lagi saudara, dibuat lumpuh yang kedua. Udah lumpuh, ya diobatin Pak, enggak, dia sembuhnya karena Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan itu penyembuh. Dengar baik saudara, setelah dia lumpuh selesai, dagang lagi saudara, cari duit lagi, dirampok habis miliaran. Baru dia akhirnya nyerah, ikut Tuhan. Itu perjalanan istri saya. Baru sampai hari ini dia melayani, puasa, ya doain orang. Saya berdoa, saudara harus tahu, orang pilihan Tuhan itu jangan aneh-aneh saudara. Ya kalau itu nggak seizin Tuhan, kamu mau ke sono mentok, ke sini mentok, ke sono mentok, ke belakang mentok, semua yang kamu jalanin nggak ada pintu keluarnya. Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Saya ngalamin kayak gitu saudara. Ke sini salah, ke sini salah. Di sini nyerah yang ada. Udah Tuhan lu mau apa? Amin saudara. Belajar saudara. Kalau saudara merasa bahwa kok kesini mentok, karena kamu itu orang pilihan. Nah karena kamu nggak ngerti, terus berontak. Sebab di dalam tanganmu itu kamu bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan dahsyat sebenarnya. Nah beberapa orang nggak ngerti itu. Belajar apa Pak? Taat. Nah kamu berontak, hidupmu malah tambah susah yang ada. Coba lihat sekarang 1 Petrus 2, 1 Petrus 1 ya kalau salah. 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua. Ya lihat, yaitu orang-orang yang dipilih Tuhan sesuai dengan apa? Rencana Allah, bukan rencanamu lagi.
Oh saya pengen kuliah Pak, ke luar negeri Pak, mau begini, mau bisnis ini. Ingat, kalau orang pilihan Tuhan, rencanamu itu akan dibikin mentok sama Tuhan. Kenapa? Sebab kamu pilihan. Nah kalau kamu menyadari bahwa kamu adalah orang pilihan, jangan aneh-aneh, justru kenali bagaimana kamu akan berjalan dengan rencana Tuhan. Bukan kamu akan berpikir bahwa oh saya mau begini, saya mau begitu. Mentok yang ada, kamu akan susah sendiri nantinya. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh apa? Roh Kudus, supaya apa? Taat dulu sama Yesus. Nah, jadi orang pilihan itu harus belajar ketaatan dan menerima apa? Penebusan atau percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Kenapa saya bilang 80-90% orang pilihan itu masuk surga, saudara? Kenapa Pak? Nah lihat ayat yang selanjutnya, ayat ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara apa? Orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya lihat ayat yang keempat. Nah ini yang paling bagus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat apa? Binasa. Sebentar saya verifikasi dulu. Ya, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, ya imanmu nggak akan mati, saudara. Tersimpan di sorga bagi hidupmu. Nah, ada urusannya dengan Matius 16 ayat 19. Ya, Matius 18 ayat yang berapa tuh? Saya lupa. Juga ada ayat 19 atau 16. Ada amin, saudara. Nah, orang pilihan Tuhan, kamu kerjakan bagianmu. Ada harta di sorga. Makanya orang yang matinya dengan mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan, beda dengan orang yang cuman gereja pulang pergi nggak ngapa-ngapain. Beda. Kenapa? Karena Tuhan adil. Ya, Pak, saya dalam pelayanan difitnah Pak. Belajar ngampunin dong. Iya Pak, tak ngampunin. Ada harta di sorga. Beda yang diproses sama yang enggak. Kalau sama, diadili Tuhan di mana? Kalau gitu kita sama-sama nggak usah ngerjain pekerjaan Tuhan. Yang penting percaya aja pada Yesus. Kan nggak gitu, saudara. Nah, kenapa beda ya? Soalnya saya sempat nanya Tuhan. Ada orang Kristen tuh yang enak-enakan, nyantai-nyantai, penakutnya nggak pernah hilang, khawatirnya nggak pernah hilang. Bedanya apa dengan kami yang harus nyingkirin semua ketakutan, keminderan, ketidakpercayaan diri saya bangun semua yang bisa saya bangun untuk kemuliaan nama Yesus. Nah disinilah Tuhan bilang beda nanti di sorga, upahmu akan sama orang itu tidak akan sama. Oh ya, jadi jangan kalah. Pak, gesekan terjadi karena setan pingin supaya pilihanmu ya supaya apa yang sudah dipilih Tuhan dimatikan oleh iblis. Tidak serta-merta namanya hidup saudara itu mau nyantai-nyantai, enggak bisa, saudara. Ya kalau ngomongin santai saya juga mau nyantai, saudara. Ya lihat ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa tuh Pak? Harta di sorga. Makanya nanti orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, sebab oleh karena kamu dipilih Tuhan, kamu akan terima namanya rumah. Nah orang yang nggak ngerjakan apa-apa seperti yang di sebelah Yesus mati di kayu salib, ya aku percaya pada Yesus. Nah itu gimana? Itu cuma di Taman Firdaus, ibaratnya sorga kelas rendah, saudara. Cuma di taman, dan ada yang melihat bahwa itu bisa nggak ada jubahnya. Nah beda nanti yang punya rumah, itu akan dilayani dengan para malaikat Tuhan. Ya bukan ngomongin tentang daging ya saudara ya. Nanti itu gimana Pak ya, pembahasan berbeda lah, jangan masuk ke sini nanti aja tanya-tanyanya. Ngerti di sini? Yang ngerti bilang amin dulu saudara. Sebab apa yang dipilih Tuhan itu ngapain? Buat nyelamatin banyak orang. Nah kamu jangan nyerah sebenarnya. Kalau kamu tahu oh ternyata jadi orang yang dipilih Tuhan itu cirinya ngapain Pak? Taat. Oh Pak, hidup saya berangsakan Pak. Nah itu benahi.
Pak, saya sudah ketemu Tuhan Yesus, Pak. Sekarang ngerokok, Pak. Berhenti. Kerjain pekerjaan Tuhan. Kamu akan lihat mujizat yang aneh-aneh nanti. Makanya saya bilang, kalau kamu ikut Tuhan dengan benar, ya kamu lihat mujizat cuma 1-2 biji terus bangga. Ya, saya kadang-kadang pikir, bodoh kamu punya voucher banyak sebenarnya untuk melihat karya Tuhan. Lihat 1-2 biji aja seneng. Loh, saya ngelihat banyak sampai hari ini nggak kehitung. Melihat pertolongan Tuhan, bla 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 bla. Mujizat saya bukan 1-2 biji, saudara. Sakit sembuh ya bangga setengah mati, itu biasa aja sebenarnya. Saya belajar lihat, ini terjadi. Sebab apa? Kamu pilihan. Ya, orang dipilih Tuhan, sekali lagi, pertama kamu akan punya kesempatan hidup dipulihkan, dan jangan main-main. Orang pilihan Tuhan harus belajar tuh taat. Jangan dengerin khotbah bilang, kau usah taat, hidup kita ke surga bukan karena perbuatan kita. Ya, cari khotbah saya kemarin, judulnya apa tuh? Siapa bilang nggak tanpa perbuatan? Justru orang berdosa dilihat dari perbuatan. Orang kudus pun akan dilihat dari perbuatan. Memang keselamatan dari Yesus. Tapi apa yang diberikan Tuhan, yang dituntut itu juga perbuatan. Orang ikut Tuhan harus berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, bagaimana nama Tuhan bisa dimuliakan? Kalau perbuatan kita busuk terus. Nah, orang dunia nggak butuh ngomongin firman, dia butuh lihat perbuatan. Nah, firman inilah yang mengubah perbuatan kita, harusnya demikian. Jangan bilang nggak tanpa perbuatan, ngomong kosong. Saya bilang kalau tanpa perbuatan tuh Abraham diem aja di Kasdim, nggak usah belangkah. Kalau tanpa perbuatan, saudara perlu tahu, Daud nggak usah lari-lari dari Saul, pasrah aja mati, saudara. Ya, kalau tanpa perbuatan Yesus nggak perlu turun dari sorga, saudara. Kipas-kipas saya di sorga, ngapain jadi manusia, bikin capek aja. Ya, semua dilihat dari perbuatan. Kalau Yesus dibilang Allah yang mengasihi, mana Allah yang mengasihi? Cuma ngomong doang, saudara. Saya juga nggak akan terima Yesus, saudara. Ya, tapi saya merasakan kasih Tuhan karena perbuatan dia. Ya, belajar, saudara, ya. Apa-apa yang harus saya taati, minta Roh Kudus tuntun dalam hidup saudara. Ingat dalam Yosua pasal 4 tadi, ayat yang pertama, orang Israel melewati sungai Yordan. Artinya apa, Pak? Ingat, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Artinya kita semua sudah dibaptis. Ya, ada bagian yang dimana kamu akan dipilih Tuhan dalam hidup keluarga kita satu persatu. Ya, suatu hari saya pernah tanya begini, bukan saya yang nanya sih, tapi ibu rohani saya pernah nanya begini, Tuhan, manusia itu begitu banyak, bagaimana harus menginjili mereka satu persatu? Ada yang hidup di dalam hutan, ada yang mungkin di pulau A yang nggak ada kehidupan, ada orang-orang yang sangat-sangat manusia itu bisa hidup tanpa komunikasi gitu, yang terbelakang, saudara. Kayak orang-orang yang terbelakang, saudara. Ya, bukan orang idiot ya, maksudnya orang-orang yang nggak ngikutin dunia. Ada kan orang-orang yang hidupnya mengisolasi, saudara, dari suku A, suku B, suku C, itu ada. Nah, bagaimana menginjili mereka? Ya, ibu rohani saya pernah cerita sama saya, bagus dia cerita sama saya dan saya bisa cerita sama saudara. Ya, dan dia bilang, terus gimana Tuhan, jawabnya apa? Saya bilang gitu. Kamu tahu, dia bilang, ini ngomongnya ke ibu rohani saya, ibu rohani saya cerita sama saya. Saya waktu itu kalau belajar rohani itu bukan di mimbar. Saya lebih suka tuh face to face. Ngobrol di belakang mimbar. Itu akan mempengaruhi rohani saya jauh lebih, saya bisa nikmati. Terus Tuhan tuh ngomong begini, setiap orang dalam keluarga itu ada yang dipilih Tuhan. Ada yang dipilih. Kenapa? Benih dari Tuhan itu pasti muncul. Dia bilang, kenapa kamu dipilih? Karena dari nenek moyangmu itu, pilihan Tuhan itu gak akan pernah mati benihnya. Itu akan terus turun. Di keluarga saya gak ada yang Kristen, saudara. Kristennya cuma KTP semua, kalaupun ada yang Kristen. Ya, tapi setahu saya terlahir dari keluarga Buddha semua, tidak ada satupun yang Kristen. Terus, nah, waktu saya terima Yesus dan saya pelajari, ternyata benihnya di mana? Di nenek saya. Nenek saya dulu Kristen yang takut Tuhan. Turunnya kemana? Ke saya.
Ini membuat saya pada akhirnya jadi belajar. Oh, gini tuh caranya. Ada amin, saudara. Nah, dari situ saya pelajari. Nah, ada namanya pilihan tuh seperti sulungnya Tuhan. Nah, itu saya. Kalau di keluarga saya, ya. Kalau keluarga saudara ya nggak tahu. Saudara cari tahu sendiri dan belajar. Nah, akhirnya saya berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya orang pilihan. Ya, orang pilihan itu kelihatan dari mana, Pak? Dari ketaatannya sebenarnya. Bukan ngomong amin Pak. Ya, amin mah semua orang nggak taat juga bisa ngomong amin. Ya. Saya berdoa saudara belajar tentang ini dan praktekkan itu dalam kehidupan rohani. Ini urusanmu dengan Tuhan ya, bukan dengan saya. Saya secara pribadi cuma ngajar. Tadi panggilan saya bilang saya kerasulan. Cuma ngebangkitin iman anak-anak Tuhan. Cuma ngajari. Ya, jangan namanya saudara cuma pusing ngurusin suami, ngurusin istri, ngurusin anak. Ingat, kerjakan dulu panggilan Tuhan. Sebab kamu dipilih. Nah, nanti ada bagian yang kamu udah gak mampu, Tuhan turun tangan saudara dalam kehidupan saudara. Dia sangat Allah yang sangat serius dengan apa yang dia pilih dalam hidup saudara. Ya, orang yang masuk dalam pilihan Tuhan, hidup sebenarnya terlihat saudara masuk yang terpilih atau yang cuma dipanggil semata, itu terlihat dari ketaatan. Bukan dari banyaknya gereja saudara. Bukan dari pagi, Pak saya kejar hamba Tuhan ini, ya itu makin bodoh. Kristenmu itu nggak akan berkembang. Saya melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan, beberapa itu pakai manusia. Dia nggak memakai dirinya sendiri atau keilahian Allah kita yang bernama Yesus. Nah, bagaimana kalau saudara bilang, Pak saya mau Pak jadi mengikuti sebab saya dipilih Tuhan, ikutin rencananya dia. Kamu akan lihat sesuatu tuh yang luar biasa dalam hidup saudara. Ya lihat di dalam tadi Yohanes pasal 15, bagaimana mungkin Pak itu bisa terjadi? Sangat mungkin. Kenapa? Karena saya kalau khotbah praktek dulu saudara, nggak asal namanya teologis yang istilahnya mohon maaf ya, maksudnya cuma sekedar pengetahuan, enggak. Saya tuh tipe orang yang praktekin firman. Jadi firman ini saya bisa jelaskan dengan seperti yang saudara berpikir, ih gila mana mungkin bisa begini bisa begitu, kok bisa firmannya bisa kesini bisa kesana dan bla bla bla. Kenapa? Karena saya hidupin firmannya. Nah, jadi ini pengajaran ini saya bukan berdasarkan pengajaran teologis A, B, dan C, teorinya begini, teorinya saya nggak banyak teori, saudara praktek aja, nanti teorinya kita akan ngerti. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa, namaku diberikannya kepadamu. Nah, orang yang terpilih, dengar ya, punya akses untuk meminta lebih tajam ketimbang orang yang cuma sekedar dipanggil. Kamu punya akses meminta Tuhan. Ya, kalau bilang Pak, tolong Pak hutang saya lunasin. Ya terserah saudara mau minta apa, tapi belajarlah. Orang pilihan Tuhan itu nggak ngurusin yang remeh-temeh sebenarnya. Saya berdoa saudara tuh belajar banyak hal saudara tentang Tuhan tuh luar biasa. Banyak hal yang kita nggak bisa pikirin. Banyak hal tuh yang aneh-aneh menurut saya. Ya, lihat dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-12. Saya nggak lama-lama khotbah ini karena ini lihat ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes. Yohanes. Bukan Matius. Oleh sebab itu, ini mah Yosua. Sebentar ya. Yohanes. Nah, ini benar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Kenapa Pak? Apa hubungannya dengan firman ini? Firman ini ada hubungannya dengan orang pilihan. Kenapa? Saya setiap firman itu saya coba renungin dan tak kerjakan saudara. Nah, ini yang saudara harus dengar.
Saya hidup dalam rencana Tuhan, bukan dengan rencana saya. Ada orang-orang yang melihat saya itu dulu sekali. Pak, ada orang ngomongin, "Koh, gua ngelihat lu bawa Alkitab. Ngapain? Khotbah." Dulu itu. Saya berpikir, mana mungkin. Iya, tapi saya lihat itu katanya. Terus ada orang lagi, anak muda, ngomong sama saya begini, tahun 2015, 14-an lah, 10 tahun yang lalu lah. Saya ngeliat kamu itu punya namanya kecapinya Tuhan. Saya kecapi itu apa? Saya nggak ngerti, saudara. Pada masa itu. Kenapa? Kamu akan dipakai untuk nyembah Tuhan. Saya sampai bingung, saudara. Masa sih? Iya, Tuhan kasih saya lihat itu. Ini bukan kata saya loh ya, atau orang-orang itu yang melihat sesuatu tentang saya. Kenapa? Karena ada rencana Allah. Orang pilihan tuh akan ngerjain rencana Allah. Dibilang kamu akan khotbah, itu yang ngomong bukan satu orang. Dan saya lihat, oh iya, terjadi. Kenapa? Sebab saya orang pilihan. Ya, jangan hidup sembarangan. Nah, apa hubungannya Pak dengan ini? Kalau kamu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, supaya aku pergi kepada Bapa, dan apa saja yang ia minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam nama Yesus. Apapun yang dia minta kepadaku dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Nah, ini saya tutup ya dengan kesaksian ini. Saya kemarin 2 tahun yang lalu, ya 2024, saya disuruh mertua saya ikut sekolah. Saya nggak suka sekolah sejujurnya. Disuruh sekolah teologis karena dilihat saya sudah khotbah, bla bla bla. Saya ini orang diremehkan banyak orang. Tapi saya nggak mau pusing pendapat orang, karena pendapat orang nggak bikin saya kenyang, saudara. Ya, mending ngikutin pendapat Tuhan. Saya ini diremehin banyak orang. Tapi saya model, ya bagusnya saya tuh gini, saya ini bukan tipe orang yang mau pusing orang mau statement apa tentang saya. Saya berurusan dengan Tuhan. Orang mau fitnah saya gini, oh itu urusan mulutmu, bukan urusan saya. Saya tipe orangnya gitu, lu mau ngomong apa tentang saya gitu, terserah. Atau dari buahnya lah kamu akan lihat siapa saya, kan gitu. Gampangnya jadi orang Kristen gitu aja, nggak usah ribet saudara dengan statement orang. Lu gini, bodoh amat saudara. Dari buahnya lah kamu akan lihat siapa saya. Nah, singkat cerita, saya bawa dalam doa saudara, lama loh itu, 2 tahun yang lalu, dan mertua saya bilang, kamu sekolah teologis. Saya bilang, hati saya bilang, males saya sekolah. Dan akhirnya 2025, setahun yang lalu, ditawarin, Pak mau sekolah Pak? Ya dikasih persyaratan bla 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 bla. Ya saya nggak pusing masalah persyaratannya saudara. Ini bayar apa enggak? Yang perlu saya tahu tuh itu. Ya yang perlu saya tahu tuh sebenarnya cuma itu. Ya karena saya hidup dengan iman saudara. Nggak gampang. Dan akhirnya saya disebutlah angka 35 juta untuk sekolah berdua, saya sama istri saya. Saya cuma lulusan SMA. Ya bagi saya ya, mohon maaf ya, saya bukan mau sombong ataupun juga merasa bahwa saya tuh hebat atau enggak. Saya udah bisa khotbah ibaratnya gitu saudara. Dan saya berdoa, Tuhan kalau engkau mau bukain jalan. Sebenarnya aku nggak suka sekolah, tapi kalau engkau mau aku jalan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya nggak mau ambil pusing. Tuhan nggak lihat gelar saya soalnya. Oh gelarmu S1 masuk surga, kan nggak gitu. Oh kamu master teologi ya masuk surga, kan nggak gitu. Ya di hadapan Tuhan tuh nggak kepake semua gelar kita. Di hadapan Tuhan semua kepintaranmu tuh nggak kepake. Di hadapan Tuhan karuniamu pun nggak kepake. Di hadapan Tuhan ya. Aku berdoa demi namamu. Ya. Oh, itu punya gue, kan ibarat gitu. Kekayaanmu pun nggak bisa nyogok Tuhan buat masuk surga, nggak bisa. Saya cuma memahami satu hal, kamu ngadep Tuhan kelak dalam penghakiman, buah rohmu itu.
bukan gelar atribut semua apa yang kamu punya. Makanya saya orangnya nggak mau pusing tentang teknis-teknis, tapi manusia tuh lihat gituannya masalahnya. Manusia emang, oh ya Tuhan tuh lihat hati. Manusia mah nggak lihat hati, lihat apa? Gelarmu itu ada apa enggak? Profesor apa bukan? Terima kasih. Nah, singkat cerita, ya sudah, berapa dananya? 35 juta. Waduh, mikir saya. Duit dari mana 35 juta? Singkat cerita, saya khotbah, selesai. Saya nemuin ayat ini. Ayat ini udah ayat yang terkenal lah sebenarnya. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Nah, saya tahu ayat itu dari puluhan tahun yang lalu. Tapi saya nggak tahu di bagian akhirnya. Dan saya kurang namanya, saya tahu ayat, belum tentu saya bisa namanya menjabarkan ayat itu. Nah, 2-3 tahun inilah baru saya hafalin lah ayat-ayat itu. Barang siapa percaya, saya cuma tahu pekerjaan Tuhan ada di ayat ini. Ya, detailnya apa saya enggak tahu sebenarnya. Nah, akhirnya saya coba pelajari. Nah, akhirnya istri saya ngomong, bisa kurang enggak? Ya, turun 25 juta. Turun 25 juta. Dan saya ngobrol ke papi mami saya yang doain supaya saya sekolah. Mi, kami mau sekolah. Wah, bagus. Ya, tapi dananya 25 juta. Oh, bayar ya? Iya. Terus gimana kalian? Butuh dana segitu gede. Ya, kalau Tuhan mau ya biarin aja, saya bilang. Jalanin aja dulu. Terus saya masukin semua berkas saya. Jalanin. Terus mami saya tanya, ini gimana nanti kalian bayarnya? Gak apa-apa, saya bilang. Maju aja dulu, masa Tuhan gak bela, saya bilang. Ya, selesai dari itu saya pulang malamnya. Habis dari Bogor saya pulang malamnya. Ya, saya ngadep Tuhan pakai ayat itu. Tuhan, aku ngerjain pekerjaanmu, saya bilang. Dan kau berfirman, apa yang kamu minta dalam namamu, engkau akan melakukannya. Sekolah ini aku gak kepengen, teman-teman. Tapi kalau engkau mau, tak kerjain. Sebagai korbanku di hadapan Tuhan. Ya, saya cuma doa begitu. Kau yang bilang kalau aku melakukan pekerjaanmu, mintalah katanya. Supaya namamu dipermuliakan. Aku sering mempermuliakan namamu, saya bilang. Ya, malamnya saya berdoa begitu, istri saya berdoa sendiri, saya doa sendiri. Ya, istri saya nggak tahu lah doa bergumulnya bagaimana, saya nggak tahu. Selesai, Seninnya saya pergi ngambil ikan, saudara, mau nabur ke seseorang. Ya, karena orang ini nggak perlu duit lah, saudara. Ya, orangnya udah berlebihan berkat. Saya pikir mau nabur apa ke orang ini, ikan kan, dia suka ikan ya. Akhirnya suruh mami saya bikin ikan, bawa malam itu. Saya pergi ke Jakarta, berangkat, selesai, ini ikan, ya, bla bla bla, ngobrol, pulang saya. Besok paginya ada orang, ya, wah ikannya enak, dan dia tahu waktu saya mau studi tentang teologi ini, tak bantu ya, langsung ditransfer 25 juta, saudara. Saya ngomong gini bukan ngomongin tentang uangnya. Wah, berarti Bapak enak dong, Pak. Terpilih, bisa minta, punya akses, terpilih, punya kemudahan, terpilih, tinggal minta sama Bapak. Firmannya itu. Makanya saya bilang, firman itu jangan diabaikan, diingat, naikin. Saya kalau doa lebih dari 10 ayat itu pasti saya naikin. Dan beberapa ayat itu terjadi semuanya. Yang saya naikin, saya ayat ini, ayat ini, ayat ini. Bukan kita itu cuma tahu apa ayat itu, jalan kebenaran dan hidup, Pak. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya tipe orang yang Tuhan, ayat ini jadiin dalam hidup saya. Dan istri saya bilang, nih masuk 25 juta. Perpuluhan gak? Perpuluhan, saudara. Nanti kurang, Pak. Pakai tabungan, saudara. Kalau 2 juta doang mah ada. 25 juta nggak ada. Nah, itulah pentingnya tabungan, saudara. Jadi sifat yang urgent, pakai.
Jangan saudara bilang, "Oh, maunya begini Pak, mau gini." Taat aja enggak. Ya, saya bukan orang sempurna. Saya bukan manusia hebat. Tapi hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil gitu, tidak ada celahnya hidup saya tentang yang kecil-kecil. Soal uang, nggak ada satupun yang saya itu melanggar tentang Tuhan. Nah, saya melihat bahwa Tuhan itu bisa melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Ada amin saudara. Kalau saya bisa ngalamin itu, kenapa? Terpilih. Kamu punya akses. Divine-mu itu terbuka. Dalam roh. Ya, saya juga ketemu dengan orang-orang yang tiba-tiba ngomong, "Pak, mau sekolah nggak Pak?" Dari mana itu semua? Saya juga nggak tahu. Ya, Tuhan semua yang ngerjain itu semua. Ya, apakah ini perlu di hadapan Tuhan? Ya, saya nggak tahu. Saya cuma ngikutin aja. Kalau saya secara pemikiran, otak dan daging saya lebih pilih nggak sekolah sebenarnya. Tapi kalau Tuhan minta rencananya begini, ya saya nggak harus ikutin. Karena itu bukan rencana saya. Rencana saya emang nggak kepengen sekolah. Rencana Tuhan mungkin kepengen. Mungkin nanti saya akan tahun depan harus begini, harus begitu, ketemu orang yang dimana ngelihatnya tuh status. Lu punya gelar apa kan gitu. Nah, saya sendiri nggak mau pusing tentang hal-hal tersebut. Sebab saya percaya bahwa Tuhan tuh tetap Allah yang menyertai, melihat bagaimana hati saya melayani Dia. Nah, belajar saudara, "Pak, saya butuh anak saya sekolah bla 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 bla." Kalau kamu orang yang terpilih di hadapan Tuhan, yang cirinya kamu dijumpai seperti Paulus. Ya, ingat ya, orang-orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, kamu tuh orang pilihan. Tapi seringkali kamu itu menyia-nyiakan cara hidupmu dengan hidup sembarangan. Ya, saya punya teman di sini juga lagi dengerin ya. Dia juga orang yang dijumpai Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Hidupnya dia sangat diberkati Tuhan. Loh, kenapa? Orang pilihan. Ya, akan terjadi apa? Hidupnya itu aman-aman aja. Apa yang saya khotbahin kadang-kadang juga yang tentang yang melanggar dia juga nggak ngerjain semua pelanggaran itu. Tapi dia sangat diberkati. Kenapa? Pilihan. Orang pilihan itu hidupnya itu sebenarnya didampingin Tuhan. Bukan sekedar namanya ngomong kosong, disertai. Esther pernah dipilih Tuhan. Ingat loh ya. Ya, Ahasuerus panggil banyak permaisuri, wanita cantik dikumpulin. Dan dengar baik saudara, satu bangsa Ethiopia itu sangat besar pada masa itu, punya 127 kota saudara. Kita Indonesia aja mungkin 35, 127 kota. Dengerin ya, wilayah atau kota lah, baca sendiri lah di kitab Esther. Dikumpulin semua wanita cantik, yang dipilih Esther. Esther bukannya hidup dipilih enak-enak saudara, di treatment 1 tahun. Ya, makan gorengan nggak boleh kan gitu. Pedicure ya. Makannya dijaga, minum dijaga, ketemu orang nggak boleh sembarangan. Di treatment 1 tahun. Apa yang dipilih Tuhan dalam hidup Esther? Nyelamatin satu bangsa. Satu bangsa orang Yahudi. Nah, Yohanes 15 ayat 16. Nah, saudara bisa nyelamatin satu keluarga, mungkin satu kota, mungkin satu bangsa, mungkin. Nah, setiap orang pilihan itu pasti bisa mendatangkan banyak karya mujizat Tuhan. Nah, jangan saudara tuh cuma sekedar minta Tuhan, jempolku ini loh bisulan, sembuhin ya elah mintanya kayak gitu. Coba pikirin rencana Allah. Sebab orang pilihan itu hidup yang dimana mikirin hal-hal tersebut. Ya, ingat Terah itu punya 3 anak. Abraham, Nahor, Haran. Yang dipilih Abraham. Abraham punya 2 anak, yang dipilih Ishak. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Yang dipilih Yakub. Yakub punya berapa anak ayo? Yakub punya berapa anak? Yakub punya berapa anak?
12 semuanya. Yakub tuh punya 13 anak. 12 laki, 1 perempuan. Nah, makanya baca yang benar. Ini salah semua yang ngomong. 12 anak. Anaknya ada 13. Ya, Dina 1 perempuan yang diperkosa. Kenapa? Banyak orang nggak ngerti detail-detail tentang firman. Yang dipilih Yusuf. Yusuf orang pilihan Tuhan. Setiap orang pilihan Tuhan bawa namanya pemeliharaan bagi keluarganya, bagi bangsanya, bagi dalam setiap rencana Tuhan. Ingat, Tuhan tuh nggak pernah mendatangkan kelaparan bagi keluarga orang percaya sebenarnya. Pak, hari ini saya kelaparan karena kamu nggak ngerti. Ya, istri saya pernah cerita, dia 4 bersaudara. Waktu dia lahir, dia orang yang diberkati justru. Keluarga istri saya pada masa itu lantainya aja masih tanah, saudara. Tapi waktu dia lahir, dia bilang, Tuhan tuh memberkati. Kenapa? Pilihan. Belajar namanya ngerti tentang sebuah pilihan Tuhan. Itu ada otoritas dan kuasanya. Bukan ngomong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, ada amin, saudara. Diberkati dengan firman-Nya. Bisa katakan amin. Ajari, ya, pasti ada yang baru terus. Kenapa saya bisa namanya dapat pewahyuan ini itu pilihan? Ya, saya nggak banyak namanya. Ada orang bilang gini kemarin, ada orang bilang, Pak, Bapak itu kalau khotbah sangat susah ditebak, dia. Ya, ada orang ngomong gitu, Bapak kalau khotbah tuh susah ditebak. Kalau orang lain poin 1, poin 2, poin 3 ini bakal ketebak, nih bakal kesini, bakal kesini, sini. Nah, kalau Bapak khotbah katanya susah ditebak. Ya jangan tebak-tebak, dengerin aja saya bilang. Ya ini kan bukan kuis, dengerin aja. Nanti kamu akan terima hikmatnya dan belajar dari setiap pewahyuan. Ya, setiap pewahyuan itu ada harganya, saudara. Ya, kemarin saya lagi tidur, Tuhan ngomong sesuatu ya tentang nantilah kita khotbahin di hari-hari yang akan datang. Loh, kenapa Pak bisa dapat suara Tuhan model kayak gitu? Saya lagi tidur. Ya, saya sering kali kalau lagi tidur dapat firman, yaitu bicara banyak. Padahal saya lagi tidur, bukan lagi berdoa, saudara. Lagi tidur, dapat firman, dapat poin khotbah gini. Kok bisa seenak itu Pak? Makanya doa. Ya, karena saya kan tiap hari doa, tiap hari nyembah Dia. Ya, orang pilihannya akan terima sesuatu yang berbeda dengan orang yang sekedar dipanggil. Kalau orang dipanggil, misalnya tak panggil nih, Ibu Yasinta, apa Pak Timo? Makan yuk, nggak mau kan dipanggil cuma begitu. Kalau sampai dipilih, kamu akan datang. Aku pilih kamu. Pegang namanya sebuah rencana Allah dalam hidup saudara. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Pilihlah hidup kami ya Tuhan. Kami menghayar diri kami ya Tuhan. Pilihlah kami untuk rencana-Mu seperti Yesaya Tuhan. Siapa yang harus kuutus? Dan Yesaya berkata, pilihlah aku Tuhan. Utuslah aku di dalam nama Yesus, biar kami Bapak punya akses Bapak yang luar biasa dengan Engkau, sebab orang yang dipilih akan punya Bapak divine connection dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak hidup sembarangan, sebab terpilihnya kami di hadapan Engkau. Ada rencana-Mu, ada mujizat-Mu, ada karya-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup manusia, dan Kau jadikan berhasil dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berkati semua anak-anak-Mu. Berkati Bapa dalam setiap bisnis, usaha, offline, online Bapa. Sakit penyakit sembuhlah dalam nama Yesus. Sebab aku percaya Bapa, orang pilihan melepaskan berkat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus berkati semua anak-anak-Mu pada malam hari ini mendengarkan firman-Mu dengan ajaib. Sebab Kaulah Allah, dan biarlah kami bukan sekedar dipanggil, tapi dipilih untuk Bapa mengerjakan apa yang Kau sukai. Mari Roh Kudus bukakan gerbang-Mu, jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tahu Bapa apa yang harus kami berlari dan berjalan dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, biar berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan melindungi hidup kami, Allah yang Bapa memberikan berkat bangsa-bangsa, berkat prematur, berkat Bapa percepatan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan
Amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau saudara rindu memberikan persembahan, silakan saudara bisa menabur di dalam Hineni Ministry. Saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, saya rindu bisa namanya beli sesuatu buat pelayanan saudara. Apa itu Pak? Nantilah kalau sudah dibeli baru diomongin. Kalau belum terkumpul dananya belum ya. Saya pengen beli sesuatu buat apa Pak? Buat melayani Tuhan lah, masa buat saya. Ya karena ingat ya, jangan bilang wah nanti buat Bapak segala macam lah. Yalah. Saya ini korban banyak saudara, duit doang mah biasa, bukan hal yang luar biasa. Ya karena segala hidup saya ini tak berikan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya semua apa yang bisa ditabur anak-anak Tuhan itu dari kemarin ya, kalau saudara lihat yang di live hari Minggu ya, kalau saudara pernah datang ya, saya beliin speaker dan beliin apa namanya TV, beliin, saya masih banyak yang mau tak beli saudara, kayak kamera segala macam biar semua tuh bisa lebih baik lah daripada yang sekarang ini. Kalau sekarang ini saya pakainya modelnya apa namanya kamera webcam dan itu hasilnya jelek banget kan. Mau beli harganya soalnya mahal banget saudara. Ya udah itu aja. Ya terima kasih juga